Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sepanjang hari ini kami dimampukan Tuhan untuk melakukan segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk saat ini, saat yang indah di mana kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 4 ayat ke-37. Tertulis demikian. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah istilah, sudah duduk lupa berdiri. Ungkapan ini ditujukan untuk menyatakan sebuah sikap yang haus akan kekuasaan dan kenikmatan akan jabatan. Ada banyak orang yang ingin meraih kursi kekuasaan dan mengusahakannya dengan berbagai cara. Pengalaman pilkada di berbagai daerah menunjukkan banyaknya calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa karena stres dan depresi akibat gagal menjadi anggota parlemen. Sedikit berbeda dengan hal ini, Raja Nebukadnezar sudah berada di puncak kekuasaan. Ia adalah raja, pemimpin, tapi kemudian ia lupa diri dan akhirnya menjadi gila dalam arti yang sebenarnya. Kesombongannya muncul karena keberhasilannya. Semua keagungan yang ia raih dan pencapaian yang ia miliki membuat Nebukadnezar lupa diri dan merasa bahwa semuanya itu adalah karena dirinya, bukan karena Tuhan, Sang Pemilik semesta. Daniel sebenarnya telah mengingatkan Raja Nebukadnezar agar menyingkirkan kesombongannya dan agar ia berlaku adil serta berbelas kasihan. Tapi 12 bulan setelah peringatan yang disampaikan Daniel, Raja sama sekali lupa dengan segala mimpinya, lupa akan arti mimpinya, dan lupa akan peringatan Daniel. Ketika ia berjalan-jalan di atas istana Babel, berkatalah Raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Belum juga Raja selesai berbicara, ada suara dari langit yang menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Raja Nebukadnezar untuk dihalau ke padang dan menjadi lupa ingatan selama 7 tahun, sampai pada saatnya Raja akan kembali ingat kepada Tuhan, sadar dan mengakui kebesaran Tuhan. 7 tahun lamanya Raja menjadi gila dan ia hidup di alam terbuka, sampai akhirnya setelah masa 7 tahun itu tercapai, ia kembali sadar. Dan di ayat yang ke-37 inilah kita dapat membaca bagaimana sikap kesombongannya berganti menjadi sikap kerendahan hati. Raja Nebukadnezar berkata, "Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua melalui kisah Nebukadnezar adalah agar kita tidak haus akan kekuasaan dan tidak berbangga diri atas keberhasilan yang tercapai oleh kita, serta tidak melupakan Tuhan dan kedaulatannya atas hidup kita. Mungkin kesombongan tidak akan membawa pada kegilaan yang sebenar-benarnya, tapi ada banyak kejadian di mana orang yang sombong menjadi terganggu jiwanya karena selalu terfokus pada dirinya sendiri,
dan bukan berfokus kepada Tuhan, serta lupa pada sesamanya. Mari kita waspada akan sikap ini, saudara. Hati-hati jangan sampai kita mengalami keadaan seperti Nebukadnezar. Milikilah jiwa yang sehat dengan tidak bersikap sombong. Ingatlah selalu, saudara, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Ia berdaulat atas segala-galanya. Kita hanyalah manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Kalau kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil atau berkuasa, mempunyai pengaruh atau memiliki kekayaan, ingatlah bahwa itu bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan membenci orang yang sombong, tapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat malam hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk memiliki sikap kerendahan hati. Melalui kisah yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, kami mengerti bahwa tidak sepantasnya kami menyombongkan diri kami dengan apa yang kami capai, dengan keberhasilan kami, dengan segala prestasi kami. Sebab semuanya itu adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak dapat mencapai semuanya. Ajar kami untuk merendahkan diri dan mengakui akan kebesaran karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi, dan berkatilah ya Tuhan setiap rencana-rencana kami. Kami mau bawa semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana Tuhan yang baik dan indah yang terjadi atas hidup kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam persoalan mengalami pertolongan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan berkati semua negara di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.